Paulus nggak masalah, tapi jangan ntar gue bilang Muhammad, tolong dong jangan. Gue paling benci kalau digituin. Jadi berdebat itu ya nggak apa-apa bang, bahas itu aja. Iya, artinya kan Nabi Muhammad atau jangan Paulus sebagai Nabi palsu. Bos Paulus saja. Itu bukan debat namanya. Ini juga tahu. Nabi palsu, apakah Nabi Muhammad SAW atau Paulus itu ya, aja yang penting apa-apa. jangan menghina. Ya udah. Berarti pembuktian Nabi palsu ya kalau gitu ya. Atau siapakah Nabi palsu? Kang Luga, Ya. awas ya, jangan sampai stroke ya. Pegangan yang kuat. Tuh, tanda-tandanya sudah ada ini. Tanda-tandanya sudah ada. Iya, Kang Luga, kau jaga darahmu, jaga Luga. Jadi saya kelihatan sekali tuh. Sebelah Ferdi Sambo. formatnya kurang lebih hampir seperti tadi malam, artinya 5 menit opening statement, selanjutnya 5 menit kali 4 saling penguatkan argumen atau penyanggahan ya masing-masing 4 kali. Habis itu sesi TikTok selama tadi TikTok berapa lama ya? 2 sesi ya, pokoknya 25 menit kali 2. Artinya total 50 menit sesi TikToknya. Mungkin sudah dipahami ya maksudnya Leluga ya? Sama Gurunda ya? Insyaallah. Oke. Temanya pembuktian Nabi palsu menurut, aduh gimana ya saya bahasanya? Tolong dong Gurunda rapiin bahasanya, saya bingung ini. Tadi keberatan Leluga kalau langsung nyebut nama. Nggak apa-apa nyebut nama, yang penting disebut juga Rasulullah Muhammad. Siapakah Nabi palsu menurut Islam dan Kristen? Oh, nah kalau gitu masih agak enakan. Siap. Siapakah Nabi palsu menurut Islam dan Kristen? Sip. Oke ya, udah siap semua ya. Timer tolong. Ini sudah ada yang live kan juga soalnya. Ya. Semoga malam ini jaringan saya nggak putus lagi, apalagi hari ini malam ini serangannya agak kuat ini. Oke, siap ya. Baik, akan kita mulai. Sebelumnya saya itu mundur. 3, 2, 1, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk semua ya, dari kalangan non-muslim, baik yang ada di Zoom MDM ini atau yang ada di luar sana di live chat di YouTube yang menyimak. Malam ini kita berjumpa lagi, diskusi atau perdebatan yang cukup populer atau fenomenal dari kedua debater ini. Pertama dari pihak muslim sudah hadir Gurunda kita, yaitu Gurunda Juma. Selamat malam. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yang kedua dari pihak Kristen yaitu Bang Luguhan Tambunan, Pendeta Luguhan Tambunan. Selamat malam Bang Luga. Ya, selamat malam. Baik. Oke. Ya, mengenai tema malam ini sudah kita sepakati adalah siapakah Nabi palsu menurut Kristen dan menurut Islam. Ya, itu temanya. Format perdebatan atau diskusi malam ini adalah pertama opening statement 5 menit dari masing-masing Muslim dan Kristen. Lalu berikutnya 5 menit selama 4 sesi atau 4 kali dari pihak Muslim dan pihak Kristen. Jadi total 20 jadi 40 menit ya. Artinya 5 menit 5 kali 4 dari pihak Muslim, juga 5 kali 4 dari pihak Kristen. Setelah itu nanti ada sesi TikTok selama 25 menit kali 2. Ya, sudah disepakati semua di sini. Baik, saya Gurunda, apakah nanti mau duluan opening statement? Saya terserah Bang Luga. Oke, Bang Juma aja duluan. Oke, berarti Bang Juma duluan ya. Oke, baik. Ya, acara akan segera kita mulai. Baik, dari segi Muslim ya, untuk keberkahan diskusi ini atau perdebatan ini, pertama kami
ingin ucapkan salah satu lafaz yang biasa diucapkan di Islam adalah membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara langsung saja kita mulai. Opening statement dari pihak Muslim oleh Gurunda Juma. Tafadhol Gurunda. Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya sehingga kita bisa berkumpul dan juga menyimak apa yang kemudian menjadi tema kita pada malam hari ini, ya, yaitu terkait dengan nabi palsu menurut ajaran agama Islam dan juga menurut Kristen, di mana hal ini diwakili oleh Saudara Luga. Saya awali dengan sebuah ayat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruh min amri ala man yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Jadi di sini ayat ini dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintah. Nah, jadi malaikat ini diperintah oleh Allah untuk menuju kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, lalu kemudian perintah Allah yang sampai kepada utusan ini kemudian mengatakan, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Jadi dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, ya, memang dipahami bahwa di atas muka bumi ini ada utusan-utusan Tuhan yang kemudian diberi kewenangan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan itulah yang kemudian disebut dengan sebutan nabi. Ya. Nah, namun kita pahami bahwa selain daripada nabi yang mengajak menyembah kepada Allah, juga ada oknum di balik kenabian ini yang juga menyetarakan dirinya dengan utusan yang acap kali menyesatkan manusia. Jadi dia juga mengajar mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan utusan Tuhan, sehingga dia ini akan mengajak orang-orang itu untuk berpaling kepada ajaran Tuhan. Nah, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama atatukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Jadi di era praeksistensi para nabi, Allah itu mengambil kemudian perjanjian yang sangat agung, di mana Allah mengumpulkan seluruh nabi-nabi yang kelak akan diutus. Lalu kemudian ketika Allah mengambil perjanjian, ya, Allah menerangkan manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Kemudian Allah berfirman, apakah kalian para nabi setuju, ya, dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Para nabi ini di masa eksistensi mereka menjawab kemudian dengan kata kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Nah, siapa yang kemudian dikatakan rasul di sini? Ternyata Nabiullah Muhammad, ya, Muhammad Rasulullah, beliaulah yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, bahwa di masa praeksistensi para nabi sudah mengakui bahwa beliau adalah khatan nabiyyin. Jadi Rasul Muhammad SAW tidak akan mungkin kemudian bisa dikategorikan sebagai nabi palsu, tetapi nabi palsu kemudian itu adalah dia yang mengajarkan di luar daripada kaidah-kaidah
yang menjadi pewahyuan secara garis besar dari para nabi sejak manusia itu diutus ke atas muka bumi diiringi oleh beberapa nabi dan rasul. Ada di antaranya yang kemudian mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, yang juga disembunyikan identitasnya, yang tadinya adalah benar-benar yang seharusnya disebut dengan sebutan nabi, tapi demi untuk menyembunyikan dia, maka dia dipanggil dengan sebutan rasul. Demikian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Opening statement sudah disuguhkan oleh gurunda kita Ustadz Juma dengan begitu indahnya adalah Nabi Muhammad tidak bisa dibuktikan sebagai nabi palsu. Selanjutnya opening statement dari pihak Kristen yang diwakili oleh Pendeta Luguhan Tambunan. Silakan, Pendeta. Oke, selamat malam semuanya. Saya akan memberikan penjelasan tentang asli atau nabi palsu. Sebenarnya kita tidak tahu nabi itu asli atau tidak sebelum ada yang sanggup bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Kata Musa, sekalipun dia membelah laut, kita tidak tahu dia pergi kemana. Kita tidak tahu. Ingat bahwa Injil itu sampai ke Indonesia, harus ada Taurat sampai ke Indonesia atau kitab para nabi sampai ke Indonesia, itu karena sudah ada melakukan sebuah kerjanya, baru itu boleh pas baru nabi itu bisa di-launching, diperkenalkan kepada bangsa-bangsa. Tapi kalau seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati pada bangsa-bangsa, karena cuma tertawaan ya dong. Semua tokoh-tokoh agama mati, itu mau cari hidup katanya gitu kan. Lu Tuhan tiap Tuhan, tapi lu sih mati katanya gitu kan. Makanya nabi palsu itu kita sebenarnya tidak tahu sampai pada ada satu orang yang Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya sia-sialah pemerintahan kami jikalau Kristus tidak dibangkitkan. Kita cuma nabi itu, apakah nabi itu berharap pada satu pribadi yang bisa bangkit dari antara orang mati? Karena kalau dia hanya berharap kepada Tuhan, ya jatuhnya seperti Musa, menyerahkan diri. Tuhan mah sih laut, tapi kan kita menang. Karena apa? Musa juga mati. Musa kemana? Ada satupun yang memberikan kepastian. Makanya yang namanya jabatan nabi itu sebenarnya bisa dikatakan nabi pada waktu Yesus datang, mereka bisa dikatakan nabi. Orang-orang yang percaya di dalam perjanjian lama juga nabi berdasarkan ada nubuatan kalau nanti akan ada Mesias yang akan bangkit dari orang mati. Jadi mereka beriman. Memastikan siapa nabi palsu apa enggak, itu tergantung apakah nabi itu percaya kepada Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan ternyata satu-satunya nabi yang tidak percaya orang mati adalah nabi saudara kita. Percaya Yesus bangkit dari antara orang mati. Kepercayaan kepada Yesus bangkit dari orang mati itu sangat penting, karena kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau. Nabi-nabi pun ketemu Tuhan juga sebenarnya dalam mimpi, bukan dalam hal yang nyata. Jadi kalau dikatakan siapakah nabi palsu, ya siapa nabi pun yang tidak percaya kebangkitan Yesus, tidak bisa dikatakan nabi kalau dia tidak percaya kebangkitan Yesus. Itu satu. Yang kedua, nabi itu harus penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus, semua Musa penuh Roh Kudus, Abraham penuh Roh Kudus, Yohanes, semua penuh Roh Kudus kecuali satu. Itu nabi teman kita muslimin tidak penuh Roh Kudus. Dia tidak diurapi. Dia kuat dengan diurapi beda. Kalau dia kuat, kalau cukup kuat itu artinya tidak cuma mendukung gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya
nabi palsu, ya kita tidak bisa memastikan hanya Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati itulah yang bisa memastikan. Dari mana kita tahu? Dia percaya nggak Yesus mati dan bangkit? Kalau dia tidak percaya berarti udah ketahuan bahwa dia bukan nabi. Terus yang ketiga, nabi itu harus bermujizat. Kenapa? Nabi nggak menjual mujizat nabi sebelumnya. Oh, semua nabi kan beda-beda tuh. Ada yang bikin mujizat, kalau mujizat Nabi Isa. Kalau saya nggak punya mujizat pun, saya tetap nabi. Nggak bisa seperti itu. Nanti kalau gimana kalau 100 orang ngaku nabi, mereka juga nggak bikin mujizat, mereka mengatakan hal yang sama. Oh enggak, itu kan nabi sebelumnya juga nanti, itu kan memang tugasnya beda. Nabi sebelumnya bikin mujizat, nabi yang kami ini nggak bisa bikin mujizat gitu loh. Itu memang beda, nggak bisa seperti itu. Karena kenapa? Karena Muhammad tidak ada kebangkitan Yesus. Muhammad tidak beriman. Waktu sudah habis. Ya, begini Bang Luga, saya suka open cam, tapi sepertinya terkendala ya ke suara. Jadi suaranya jadi ngerobot, sayang sekali. Ya, mungkin dipertahankan. Sebenarnya terserah sih mau mempertahankan dari open cam-nya atau suaranya nanti. Baik, itu aja. Ya, oke, sudah selesai opening statement dari Bang Luga ya, atau Pendeta Luga. Selanjutnya giliran Gurunda Juma untuk menanggapi selama 5 menit. Tafadhol Gurunda. Iya. Jadi masing-masing kita akan memiliki argumen ya, di mana kita semuanya, dan maksud saya dengan Bang Luga itu tentu tidak menginginkan bahwa apa yang kita jadikan sebagai sandaran dalam beriman itu adalah jatuhnya kepada nabi palsu. Nah, saya kasih satu data di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Jadi dikatakan di sini Rasulullah Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi seirama dengan data yang saya bawa tadi terkait dengan apa yang diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 81, bahwa praeksistensi baginda Rasulullah Muhammad SAW, para nabi bersaksi di hadapan Allah bahwa sungguh Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Allah yang kemudian disebut Rasul sebagai penutup para nabi. Nah, sekarang Al-Quran menceritakan beliau adalah nabi. Kemudian untuk supaya kita netral, kita ngambil data di dalam kitabnya Bani Israel untuk menjadi acuan. Kalau umat Islam jelas mengakui baginda Rasul Muhammad SAW adalah seorang nabi, begitu juga saudara Kristen, dalam hal ini Bang Luga, tentu mengakui Yesus atau nabi yang ada di dalam keimanan Kristen itu adalah seorang nabi. Termasuk Bang Luga ini juga santer dikenal sebagai nabinya orang Kristen. Untuk itu saya ngambil data di dalam Ulangan 18 nomor 18 sampai nomor 20. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firmanku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi ada dua di sini yang disampaikan oleh Tuhan melalui kitab Ulangan. Yang pertama, ada seorang nabi di mana mulutnya akan terlontar firman Allah. Siapa yang tidak mendengarkan firman dari mulut nabi tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, yang kedua, ada juga seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak diperintahkan untuk ia katakan, ya, yang berkata atas nama Tuhan, dan indikasi nabi palsu ini dia harus mati. Jadi untuk mengetahui bahwa itu nabi palsu, dia harus mati akibat daripada ulahnya. Dia harus mati, kematiannya itu karena ulahnya itu menyampaikan sesuatu yang bukan firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus itu sendiri?
Yesus di dalam ajaran agama Islam, dia adalah seorang nabi. Dia adalah utusan Tuhan. Dia tidak kena kepada sasaran. Nah, yang kita soroti, yang saya soroti sekarang ini adalah Paulus. Saya katakan bahwa dialah nabi palsu itu. Oh, tapi orang Kristen mengatakan, oh di dalam kehidupan kami, Paulus itu bukanlah seorang nabi. Tunggu dulu. Kalau orang Kristen memang tidak mengakui Paulus itu sebagai seorang nabi, namun di dalam kitabnya mereka, Paulus justru disebut sebagai nabi. Di dalam Kisah Para Rasul 13, ya, di nomor 1-nya diterangkan bahwa Paulus itu adalah seorang nabi. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan identitasnya. Pada waktu itu, di dalam jemaat Antioquia, berarti di Antioquia ini maksudnya adalah tempat Paulus kemudian mengajar bersama dengan Barnabas awalnya. Ada beberapa nabi dan pengajar. Di antaranya adalah Barnabas, Simeon, dan terakhir adalah Saulus. Nah, sekarang kita uji. Kalau nabi yang kami imani adalah termasuk Nabi Isa alaihissalam yang adalah Yesus, sekarang Yesus tidak memiliki firman yang berasal dari mulutnya. Tidak memiliki firman Tuhan yang berasal dari mulutnya. Tetapi yang ada di hadapan orang Kristen yang dipegang oleh saudara Luga hari ini adalah catatan-catatan yang diakui sebagai firman Tuhan yang berasal dari orang-orang yang menulis sebuah kitab yang mereka katakan rasul. Rasul sudah pasti adalah nabi. Nah, saya katakan bahwa sementara ini terdakwanya adalah Paulus karena dia disebut nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Demikian. Oke, terima kasih. Ya, akhirnya Guru dan Sumba sudah mulai menunjuki siapa yang terdakwa itu. Silakan Bang Luga, 5 menit. Lanjut. Menurut saya, Paulus jauh lebih kuat dibanding kesaksian Muhammad. Kenapa? Memang Paulus bukan murid Yesus. Tapi Paulus hidup sejaman dengan Yesus. Sejaman itu dengan Yesus. Bahkan Paulus masih ketemu dengan Petrus, masih ngobrol dengan Petrus di dalam Galatia. Mereka salam-salaman. Artinya, walaupun Paulus membenci Yesus, tetapi hati nurani Paulus tidak bisa membohongi bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke sorga. Sekalipun dia bukan saksi kunci, tetapi dia tahu cerita itu. Dia ada di situ. Dia adalah golongan ahli-ahli Taurat yang luar biasa. Dia sangat tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Apalagi Paulus juga mendengarkan informasi dari Petrus yang adalah saksi hidup. Paulus itu orang baik, bro. Jangan Anda tuduh-tuduh nabi palsu. Di sorga dia kasihan lihat kalian, ya. Jadi Paulus itu hidup sejaman dengan Yesus, sementara Muhammad belum lahir. Lalu siapa yang lebih kita percaya? Muhammad kah? Atau Paulus yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Memang Paulus pembenci, jahat, tapi dia mengatakan, apa yang dulu kuanggap luar biasa, sekarang kuanggap sampah karena aku telah menemukan Yesus. Dia itu ahli Taurat nomor 1 di Israel. Rabi nomor 1 di Israel. Tapi dia buang semua itu hanya demi Yesus. Di situ menunjukkan bahwa Paulus orang baiknya luar biasa. Ya, luar biasa dia baiknya. Jadi ayo kita jujur gitu ya. Muhammad tidak pernah ketemu dengan Yesus. Bagaimana Muhammad tahu Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit? Dia tahu dari mana? Kita nggak bisa bermain goib, bro, nggak bisa. Kalau dia Nabi Tuhan, dia tuh menyaksikan. Dia adalah rasul. Kenapa dia rasul? Dia menyaksikan kejadian itu. Ataupun dia mendengar langsung berita itu dari rasul-rasul yang adalah saksi mata. Dia pun satu kota dengan Yesus, satu bangsa dengan Yesus. Jadi Paulus itu lebih kuat kesaksiannya. Kalau kita bermain goib, roh saya dibawa ke langit, roh saya ketemu Gabriel, itu nggak bisa dipastikan. Itu tidak bisa dipastikan. Anda mengaku roh Anda naik ke langit, 15 juta orang lagi akan mengaku rohnya juga dibawa ke langit dan akan mengaku nabi. Pusing kan kita. Tapi kalau saksi mata, nggak mungkin orang ngaku saksi mata, ya. Dan memang terbukti Paulus memang hidup di zaman Yesus. Jadi yang bisa dikatakan benar-benar yang memberitakan siapa Yesus adalah Paulus.
Paulus mengatakan Yesus mati dan bangkit, Petrus juga mengatakan Yesus mati dan bangkit. Kalau Paulus kau bilang nabi palsu, kenapa nggak sekalian aja sama Petrus? Karena ajaran Petrus dengan ajaran Paulus sama. Nah, ini namanya kan nggak adil namanya. Ya, Anda melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Anda harus adil. Kalau Paulus dengan Petrus ajarannya sama. Kalau kau bilang Paulus nabi palsu, harusnya Petrus juga kau nabi palsukan. Kau tidak bisa menabi palsukan Petrus karena Petrus di dalam Matius 19 sudah mendapat tahta di dalam kerajaan surga. Yesus berkata kepada Petrus dan 12 muridnya, engkau akan minum semeja dengan aku dalam kerajaan Bapakku. Ngeri nggak? Ya. Yesus berkata, engkau akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Di surga mereka semeja makan bersama dengan 12 rasul. Sementara Paulus itu cipika-cipiki dengan Petrus. Cipika-cipiki dengan Yohanes sebagai soko guru di Galatia. Itu kesaksian Anda. Mungkin Paulus kurang kerjaan ngebohongin Anda. Gitu loh. Apalagi kesaksian Petrus dengan Paulus sama. Mereka itu ibarat kata satu kerajaan, satu organisasi. Tidak mungkin mereka bertentangan. Dan memang benar tulisan-tulisan Paulus tidak ada satupun yang bertentangan dengan Petrus. Paulus adalah pembohongan saksi mata. Mungkin setidaknya masih ada di ring 2. Ring 2 juga bro. Ring 2 itu hidup sejaman Yesus. Setidaknya pernah ketemu Yesus di warung kopi. Paulusnya pernah lihat Yesus khotbah langsung. Lebih kuat. Ya. Jadi kita jangan main ada hadisnya. Goib itu saya naik langit, saya butuh, saya kuat, saya bugono begini. Bisa, kita harus saksi mata. Kalau kita dibawa ke pengadilan, kita bisa ngomong di depan hakim, Pak Hakim, saya bermimpi, saya dibawa ke langit, bahwa bukan malingnya. Oh siap, lagi mantau yang ini. Oke, baik. Sorry Bang Luga, waktunya sudah habis. Ya, udah di 2 putaran ini. Selanjutnya tinggal Gurunda Juma, silakan menanggapi atau menyanggah apa yang pernyataan dari Pendeta Luga. Silakan Gurunda. Baik, jadi saya ngambil dari 2 sesi dari pemaparan selama 5 menit Bang Luga. Yang pertama terkait dengan Nabi Muhammad SAW tidak menjadi saksi penyaliban. Oke. Kembali kepada Ulangan, diterangkan bahwa aku akan membangkitkan seorang nabi, aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Jadi kalau Allah pencipta langit dan bumi menyimpan sebuah berita melalui para nabinya, percayalah bahwa meski orang tersebut tidak menjadi saksi, apa yang disampaikan itu pasti kebenaran. Karena datangnya dari Allah. Al-Quran menerangkan begini. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhi bi iznihi ma yasha innahu aliyyu hakim. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya illah, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau mengutus malaikat. Lalu kemudian diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha bijaksana. Dan juga Allah ini mengatakan di dalam ayat selanjutnya begini. Dalam surah Asy-Syura katakan gini, Allah maha bijaksana, lalu kemudian kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai ruh dengan perintah kami. Sebelum engkau tidaklah mengetahui, ya, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau, wahai Muhammad, benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang seharusnya, jalan yang lurus. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Jadi kalau beliau kemudian tidak menjadi saksi, Allah yang membimbing beliau. Karena nubuatan Nabi yang datang itu, yang sama seperti Musa, firman Tuhan itu ditaruh di mulutnya. Sehingga yang disampaikan itu adalah kalam Allah.
Kalau kalam Allah berarti ilmunya Allah. Kalau ilmunya Allah berarti itu adalah pengetahuan dari pencipta langit dan bumi. Meski dia tidak menyaksikan, tetapi Allah yang maha melihat, dialah yang menyatakan melalui wahyu kepadanya. Untuk menyatakan itu. Nah sekarang mari kita lihat itu yang pertama. Yang kedua adalah Paulus sesama dengan Yesus. Nah ini harus Anda pahami. Kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah murid-murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid-murid Yesus? Yang menyamar sebagai pengikut Yesus. Yang menyamar sebagai pengajar, membawa berita Injil. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa yang kemudian datang kepada mereka? Murid-murid Yesus ini. Dikatakan kemudian, di dalam kisah para rasul 22 ya, nomor 4 kalau saya tidak keliru. Di situ diterangkan bahwa aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Ini adalah perilaku Paulus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Penerkam, pembunuh, penganiaya. Ini siapa pelakunya? Paulus. Belum lagi kalau kita melihat dalam Lukas 24. Ya, Lukas 24 itu diterangkan di data Lukas 21 nomor 8 diterangkan bahwa waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dan memakai namaku. Jadi dia pakai nama Yesus. Aku utusan Yesus, aku melihat Yesus, aku bertemu Yesus. Dia memakai namaku dan berkata, Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia, akulah Tuhan, akulah Bapa, akulah Mesias. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Jangan kau mengikuti mereka. Lalu di nomor 12 dikatakan, tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu lebih awal ditangkap dulu, dianiaya dulu. Baru penyesat itu muncul sebagai orang yang bertobat dan mengajarkan kebenaran menurut versi dia. Makanya di dalam Ulangan 18 nomor 20 dikatakan bahwa nabi palsu itu harus mati. Karena dia memberitakan bukan firman dariku. Tapi dia katakan bahwa itu dari Tuhan. Nah, tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan kepada rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja. Ini yang diakui oleh Paulus di dalam cerita muridnya Lukas 22 nomor 4, dan aku menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Artinya yang dinubuatkan Yesus adalah Paulus yang mendirikan agama Kristen. Demikian. Oke, terima kasih. Sudah selesaikan 5 menit. Silakan Bang Luga untuk menanggapi atau menyanggah. Ya. Saya melihat Bang Juma ini membuat Tuhan seperti pedagang nabi. Jual beli nabi di pasar kenabian. Seperti jual gorengan dan sayur. Tuhan itu masih manusia. Dan dia tidak menyuruh kacung-kacungnya. Nabi itu pembantu, suruh. Tuhan itu sayang sama manusia. Yohanes 3:6 karena itu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maaf Bang Luga, suaranya sepertinya agak ngerobot, tidak bisa ditangkap oleh Bang Juma mungkin atau yang lain. Ya. Ya, jadi jangan Bang Juma menjadikan Tuhan itu seperti pedagang di pasar nabi. Nabi itu bukan barang jualan. Kesannya nabi itu segala-galanya. Nabi-nabi. Yesus pada waktu di bumi, dia nggak mengatakan, mau cari nabi ya, tidak, kamu adalah saksiku, kamu sudah melihat aku. Dia nggak bilang lu cari nabi, lu udah saksiku. Artinya nggak butuh nabi lagi di situ. Makanya jangan buat nabi seperti barang jualan. Karena Tuhan ingin mati buat umatnya, bukan mengutus kacung-kacungnya. Ada masa Tuhan mengutus kacung, yaitu di zaman para nabi. Sekarang Tuhan mengungkapkan kasihnya dengan mati di kayu salib. Bukannya sibuk berjualan nabi di pasar umat manusia. Jangan kau buat Tuhan itu pedagang. Tuhan itu bukan pedagang nabi.
Tuhan memang mengutus nabi, tapi itu bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mengutus anaknya yang tunggal. Yaitu adalah dirinya sendiri, firman-Nya yang telah menjadi manusia. Kesannya nabi ini jadi jualan. Nabi dikit-dikit, nabi dikit-dikit, dikit-dikit nabi. Tuhan itu jauh lebih mahal daripada nabi, makanya dia turun dan mati di kayu salib. Ini kayaknya sibuk banget sama nabi. Yesus bilang, kamu adalah saksiku, bukan kau cari nabi ya, cari nabi ya. Tuhan itu udah datang, ngapain lu nungguin nabi? Tuhannya udah di depan mata. Filipus berkata, Guru, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus. Sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kau bertanya, tunjukkanlah Bapa itu. Barang siapa melihat aku, ya melihat Bapa. Di sini lo nggak perlu jualan nabi lagi, Bang Juma, nggak perlu lo jualan nabi lagi. Tuhannya udah datang, lo masih sibuk jualan kacung. Nabi itu kacungnya Tuhan. Kata Tuhan, masih ingat nggak yang Yesus berkata, perumpamaan penggarap anggur. Pertama-tama disuruh hamba yang satu, yang kedua disuruh hamba yang kedua dibunuh. Lalu yang terakhir, aku akan mengutus anakku yang tunggal. Mungkin mereka akan segani. Itu siapa? Itu bukan nabi, itulah Yesus. Makanya pada waktu Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dia tidak berkata, inilah nabi, aku akan mengutus seorang nabi, akan bangkit. Apa sih ngebangkitin pembantu? Membangkitkan seorang nabi itu sama juga dengan membangkitin pembantu. Mau sampai kapan lo sebenarnya lo mau ketemu Tuhan apa mau ketemu nabi sih sebenarnya? Gua ketemu nabi mulu, bosan gua pengen ketemu Tuhan sekarang, bukan nanti. Ini nabi terus, nabi, apaan sih nabi? Jadi kayak, makanya gue bilang Tuhan itu bukan pedagang nabi. Emang Tuhan apa? Saudagar nabi. Woi ada nabi nih, ada nabi nih. Tuhan itu nggak sejahat itu, cuma Tuhan itu bukan ngutus nabi, tapi dia mau datang. Makanya bangsa Israel nunggu Mesias. Mesias itu Tuhan. Tuhan tuh udah habis kesabaran loh. Kok di bumi ini tiap hari jualan nabi. Gue udah datang, tapi nabi yang dicari sebenarnya mau nyembah Tuhan, mau nyembah nabi sih. Nabi itu kacung, jangan dicari-cari. Carilah Tuhan yang udah mati di kayu salib menebus dosa lu. Lu sadar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus nabi terakhir? Enggak, bukan. Sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Oke, waktunya sudah habis 5 menit. Oke, silakan langsung ditanggapi Guru Dajuma ya. Ini putaran keempat. Iya. Yap. Jadi begini Bang Luga. Ini kita sedang membahas tentang nabi palsu. Kitab Anda menguraikan dan juga Al-Quran menyatakan bahwa sosok nabi yang datang terakhir kali diutus kepada Bani Israel itu adalah manusia yang dilahirkan dari perawan tanpa ayah. Nah, Al-Quran menyebut dia adalah nabi. Kitab Anda juga menyebut dia adalah nabi. Matius 13 nomor 57, Markus 6 nomor 4, Yohanes 4 nomor 44, dan juga Lukas 24:19 dikatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Bahkan orang-orang yang hidup sesamanya pun di dalam Matius 21 nomor 11 mengatakan Yesus itulah adalah nabi. Final. Nah, sebagai nabi dia tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya. Sebagai nabi dia tidak pernah mengajarkan untuk supaya Bani Israel menganggap Tuhannya itu ada 3. Sebagai nabi dia tidak pernah mengangkat Paulus, Lukas, Markus, dan in the gang sebagai utusan-utusan. Sebagai penulis-penulis surat-surat dan sebagainya. Sebagai nabi loh. Nah, dari mana kemudian orang-orang ini, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan semuanya, menuliskan sebuah catatan yang begitu tebal? Dari hasil penyelidikan. Lalu kemudian ada di antaranya yang mengklaim dirinya menuliskan berdasarkan karena dirinya sudah dipilih dari sejak rahim dan dirinya penuh dengan Roh Kudus. Inilah yang kita bahas sekarang. Inilah yang yang ingin kita uraikan sekarang. Nah, kalau dikatakan oleh Yesus di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa nabi palsu itu jelas berasal dari Yesus itu sendiri, ini tidak bisa kita pungkiri, Bang. Ya, ini tidak bisa kita pungkiri.
Makanya di dalam catatan Yohanes 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, roh ini harus diuji, karena banyak nabi palsu yang mengaku menuliskan sesuatu berasal dari Roh Kudus. Contoh, Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, asisten Paulus. Dia sedang menuliskan tentang gurunya, yaitu Paulus. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Apakah roh yang ada pada Paulus ini sudah pernah diuji? Apakah dia Roh Kudus atau bukan? Ini yang perlu dipahami. Kenapa? Karena Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44 mengatakan, waspadalah. Dikatakan di Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Lalu dikatakan, kalau dia berkata, dia pasti dusta, karena dia adalah bapa segala dusta. Nah, kita uji Paulus ini, apakah betul yang ada pada dirinya itu adalah Roh Kudus? Karena menurut pesan Yesus dalam 1 Yohanes yang saya katakan tadi itu, bahwa nabi-nabi palsu itu harus diuji. Roh Kudus itu harus diuji. Kenapa? Karena mereka, roh palsu ini, ya roh jahat ini, akan memasuki, apa istilahnya itu? Merasuki orang, di mana orang itu akan mengaku sebagai utusan Tuhan, sebagai rasul, mengajarkan kemudian ajaran-ajaran yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Apa indikasinya? Coba kita lihat dalam Yohanes 2 nomor 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Paulus mengaku kenal dengan Yesus. Adakah perintah dari Yesus yang dilakukan oleh Paulus? Tidak. Oleh karena itu dia kena, dia adalah pendusta. Nah, karena dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 disebut dia sebagai nabi, maka dia jatuh kepada nabi-nabi palsu yang diterangkan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Dia adalah nabi palsu yang mengatakan dia mengenal Yesus, tapi sama sekali tidak ada perintah Yesus yang dia lakukan. Dia menuliskan sesuai dengan apa yang dia mau sebagai orang yang ingin bermegah. Ini perlu untuk kita kaji lebih dalam. Kenapa? Karena karena Yesus menerangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19 bahwa Antikristus itu memang betul-betul berasal dari kalangan Yesus itu sendiri. Memang penyesat itu, Antikristus itu berasal dari kita, tapi bukan sungguh-sungguh dari kita. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Seperti yang kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang sudah bangkit. Memang berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh dari kita. Berasal dari kita. Jadi Rasul Muhammad SAW memang bukan jadi saksi. Karena bukan berasal dari Muhammad. Dari Muhammad SAW itu bukan berasal dari mereka. Antikristus itu berasal dari tengah ajaran Yesus. Silakan. Ya, waktunya sudah habis. Sudah yang kelima Guru Najuma. Silakan Bang Luga ya. Yang kelima terakhir 5 menit. Silakan. Paulus sering membuat mudah ya. Pernah dalam suatu ketika ada sihir di di Kisah Para Rasul ya. Sihir menyebar Yesus, dia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Lalu Paulus mengatakan begini, hai anak iblis, engkau penuh dengan kejahatan, engkau musuh kebenaran, tidakkah engkau akan membelokkan jalan Tuhan itu yang musuh? Kata Paulus, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak akan dapat lihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi gelap dan sambil meraba-raba dia dan biar Paulus bisa membutakan mata orang. Dan Paulus menunjukkan bahwa dia adalah murid Tuhan. Dia aja mengusir setan atas nama Yesus kok. Sama dengan Petrus. Kalau Anda mengatakan Paulus nabi palsu, sekalian nama Petrusnya. Tapi Juma ini takut mengatakan Petrus nabi palsu karena Petrus itu saksi mata. Dan Yesus juga sudah mengatakan kepada Petrus,
akan duduk duduk di atas 12 tahta di kerajaan sorga. Nah, sementara ajaran Paulus adalah mengusir setan atas nama Yesus. Lalu palsunya itu di mana? Jadi tidak masuk akal Anda mengatakan Paulus nabi palsu. Paulus pernah membangkitkan orang mati loh. Paulus pernah bernyanyi memuji Tuhan dan terjadi gempa bumi. Mereka di penjara begini, diborgol tangannya pakai besi. Mereka nyanyi, Aure. Tiba-tiba terjadi gempa, lepas semuanya. Bisa nggak nabi palsu seperti itu? Oh, nabi palsu nggak begitu. Nabi palsu itu ya seperti no yang di TV tukang sulap. Itulah nabi palsu yang mengatakan saya dari Tuhan, padahal semua itu nabi palsu. Membutakan mata orang itu bukan nabi palsu. Kalau nabi palsu bisa membutain mata orang, butain aja semua para pendeta yang ada di itu, biar tamat mereka. Butain aja. Bisa. Paulus bisa membutakan orang, dan Paulus pernah buta loh. Dia pernah buta, dia membutakan orang. Gitu. Jadi Anda kalau membuat nabi palsu, kan saya bilang jangan cuma modal ngomong. Omongan harus dilakukan dengan mujizat. Mujizat itu juga bukan mujizat yang diceritakan dulu. Jadi Bukono begini, bukan begitu. Sekarang diminta, sekarang lakukan. Ya, Nabi Anda setidaknya para muridnya, ya, Anda itu mujizat. Ini Kristen. KKR Bonke itu kalau dia membuat kayak itu sekali ibadah per 3 jam itu yang hadir 4 juta orang. Sementara Ustadz bikin sembuhan, paling yang hadir 200 orang. Nggak pernah gue lihat bikin mujizat yang hadir 3 juta. Bikin KKR itu yang hadir 5 juta. Ada tipuan di situ, 5 juta orang yang hadir. 5 orang 5 juta nggak bisa. Kalau 100 orang masih bisa lo sombong, masih bisa lo tipu. Tapi kalau 5 orang, lihat Peter Yongren, itu yang hadir juta semua. KKR para penginjil itu. Karena kenapa? Yesus berkata, aku memberikan kuasa kepadamu untuk membangkitkan orang mati, mengusir setan. Nah, dari kehadiran itu sudah menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dulu memang ajaran Tuhan, cuma orang itu mengalami mujizat kalian itu sudah berbondong-bondong. Bukan cuma pengajian ya. Kalau pengajian namanya mayoritas ya hadir banyak. Tapi kalau ada nggak yang hadir 5 juta orang? Nggak ada. Ustadz di kesembuhan atau mujizat di Stadion Gelora Bung Karno atau di Monas ada. Tapi kalau cuma ngumpul rame-rame berdoa itu semua orang juga bisa. Iya kan? Karena kita masih datang. Nah, makanya mujizat yang dilakukan oleh para penginjil ini, dan itu masih terjadi sampai hari ini. Coba kan nonton KKR-nya Rehat Bonke, KKR-nya Benny Hinn. Kalian nggak bisa lawan itu, jauh. Berbanding Tuhan dengan Lucifer, ya, seperti itulah kuasanya. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan ada siapkan acara-acara penyembahan kepada Yesus. Oke, waktunya sudah habis, Bang Luga. Baik, sesi pertama 5 menit kali 5 ya, antara narasumber dan Muslim sudah selesai. Saya persilahkan dulu istirahat mungkin setengah menit atau 1 menit sambil menunggu meneruskan ya istirahat. Saya akan sampaikan dulu informasi mengenai acara ini. Yaitu acara ini diselenggarakan di Zoom MDM ya, Media Dakwah Muslim, sekaligus juga di-live-kan di Zoom Muslim lainnya seperti tuan rumah sendiri Media Dakwah Muslim, Debat Panas Channel, Pengamat Debat Lintas Agama, Al-Alib Channel, Basin Media Channel, M3 Channel, OC Channel, dan beberapa channel Muslim lainnya. Mungkin nanti biar bisa disebutkan kalau ada indikator live-nya ya, seperti yang disarankan. Dukung terus channel-channel Muslim yang disebutkan tadi dengan cara like, subscribe, and comment. Ya, agar dakwah ini
bisa sampai ke seluruh pelosok negeri. Oke, akan sesi ini mohon timer tadi, sesi yang kedua ini sesi TikTok total 50 menit saja. Ya, langsung dibikin 50 menit. Mungkin nanti di tengah perjalanan kita berikan dulu waktunya sekiranya narasumber pingin istirahat. Ya, langsung aja dibikin total 50 menit ya. 50 menit. Ya, langsung aja dibikin 50 menit. Mungkin ini sesi yang panas ya. Mohon tahan diri Bang Lugah. Juga siapkan serengarnya Gurunda gitu ya. Ya. Saling mengendalikan, terutama Leluga ini tadi ngomongin KKR mengendalikan apa, mengalahkan iblis atau apa, ini tolong di sini tahan, jangan dikeluarkan ya. Oke, sambil nunggu timer siap. Oke, ready. Kenapa dialog channel? Oh, sorry, maaf, nggak ada indikator live-nya tadi kayaknya. Ya, dialog channel 9 ya, melive-kan juga. Makanya tadi saya sambil mantau yang ada indikator live-nya. Oke, sudah siap ya. Nanti insya Allah disebutkan di sesi berikutnya ya, sambil nunggu istirahat. Ya, 50 menit untuk sesi TikTok. Silahkan dimulai, boleh dari Gurunda Juma dulu atau Bang Lugas. Silahkan, mungkin Gurunda ya. Tadi sudah Bang Juma. Ya. Ya, jadi di dalam Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5 Bang Luga, nubuatan itu jelas. Nabi palsu itu bisa bermujizat dan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini saudara mengatakan dengan bangganya kemudian, ya itu memang sudah dinubuatkan kayak begitu. Menyesatkan banyak orang karena dia mampu bermujizat. Nah, Paulus mengakui itu. 2 Korintus 12 nomor 12, segala sesuatu membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, oleh mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Ini pengakuan Paulus, Bang. Dia mampu bermujizat. Sementara nasihat Tuhan kepada Bani Israel di dalam Ulangan 13 jelas meminta kepada mereka jangan percaya kepada nabi-nabi palsu yang mampu bermujizat, yang banyak kemudian mendatangkan tanda-tanda, yang mengajak menyembah kepada ilah lain. Nah, sekarang Paulus mengajak menyembah kepada ilah lain enggak selain daripada sembahan Bani Israel? Itu dulu. Apakah sembahan Bani Israel itu adalah Yesus? Coba Anda jawab, silakan. Yesus kan berkata, dan buat aku mengenal mereka. Dibandingkan dengan orang yang di kantongnya ada, lalu dibandingkan dengan orang yang kantongnya cuma 2.000 perak atau cuma 100. Tapi yang cuma duitnya 100, dari mana kita tahu perbedaan? Mereka sama-sama ngaku punya duit 7 triliun. Dari mana kita tahu? Dari pergerakannya. Pergerakan Kristen dengan Muslim, semua sama-sama aku nyembah Tuhan, tapi pergerakannya sangat kontras 100 lagi dan bumi. Kan saya bilang, satu aku punya 7 triliun, memang dia duitnya triliun, yang satu juga nggak triliun, tapi duitnya nggak ada, cuma dari cara ngomongnya, dari tatapannya, orang itu tatapannya itu yang dari orang yang ngaku duit tapi bohong itu. Dari KKR itu kita tahu. Saya kalau nonton KKR-nya Bonke itu ujung manusia itu nggak kelihatan. Itu semua orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan melihat. Lalu saya bandingkan dengan KKR-nya umat Muslim. Ya kemarin aja lawan pesulap merah ribut, itu aja kalian masih ribut, gimana mau nantang Bonke ada 5 juta orang itu ratusan loh orang mati dibangkitkan. Nah, sebenarnya sangat tidak ada bandingannya. Tidak ada, bayangin Tuhan mau diperhadapkan palsu ini kan pasti Lucifer dong yang ditangkap. Lalu mau diaduk sebenarnya nggak ada perlawanan, total nggak ada perlawanan. Cuma menang digagak-gagak. Oh, gua di nabi, yang satu pun mengatakan gua juga begini. Tapi pas diaduk, total nggak ada perlawanan. Jadi saat ini gede, makanya gue udah bilang, makanya Yesus berkata, kalau setan bukanlah penyakit, tanda-tanda yang ada dalam
orang mereka akan mengusirkan dalam namaku. Udah sangat jelas, nggak dilawan, nggak bisa dilawan. Jadi mujizat itu, Nabi palsu bikin mujizat, ya. Nabi palsu bisa bikin mujizat. Lucifer bisa ngelawan Tuhan nggak? Ada perlawanan nggak kalau Lucifer? Nggak ada perlawanan Lucifer aja yang Tuhan kok ini Tuhan. Dan saya juga melihat di lapangan terbuka nggak ada perlawanan. Cuma memang gede. Lucifer itu kan ngomongnya gede. Pas ditekuk dan Lucifer itu bukan Tuhan. Jadi dari mujizat-mujizat yang terjadi di KKR itu, saya bandingkan dengan mujizat kalian, total nggak sama sekali perlawanan. Silakan. Iya, itulah ya tadi ya. Kami tidak pernah bangga dengan mujizat-mujizat seperti itu. Karena bagi kami cukuplah Al-Quran sebagai mujizat yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang perlu saya sampaikan kepada Bang Luga, di dalam kitabnya Yahudi, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang ia memberitahukan kepadamu satu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi sekalipun, dan ia memujuk, mari kita mengikuti sembahan lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, kata Tuhannya Bani Israel, janganlah engkau mendengarkan perkataan Nabi atau mendengarkan perkataan pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk tidak mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini yang perlu saudara pahami, bahwa Nabi palsu atau pemimpi ya yang menghayal itu, yang suka menulis kemana-mana itu dikatakan mujizatnya bisa jadi, mujizatnya bisa terkabulkan, mujizatnya bisa membanggakan orang-orang pengikutnya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Inilah yang membuktikan ketika yang dia sampaikan itu bukan firman Tuhan. Makanya saya minta kepada Bang Luga, apakah ada gitu loh, bahwa orang-orang Yahudi mengenal Yesus itu sebagai Tuhan mereka? Ini sederhana loh. Nabi palsu itu mengajarkan untuk menyembah kepada selain Tuhannya orang Yahudi. Nah sekarang apakah Adam, apakah Abraham, apakah Daud, Yakub, dan juga Yesus itu sendiri menyembah kepada Yesus? Ini dulu poin sederhananya untuk membuktikan Nabi palsu ini. Kenapa? Karena di dalam Roma 14 nomor 9, Pauluslah yang mengajarkan bahwa Yesus itu mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Jadi Yesus dianggapnya Tuhan. Yesus dianggapnya sebagai oknum Tuhan yang datang menebus dosa manusia dengan cara menebus semua hukum-hukum kutukan yang ada dalam kitab Taurat. Ini yang perlu saya minta dijelaskan dari Bang Luga gitu loh. Adakah nabi-nabi, orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama yang menuhankan anak Maria? Coba terangkan kepada kita, silakan. Saya melihat Juma ini selalu menghindar dari mujizat. Artinya menghindar, kalau ada pembuktian dia selalu menghindar. Dia sebentar Bang Luga, maaf tahan dulu sebentar. Sebentar, maaf sekali, ini ada kesalahan teknis sebenarnya. Bang Orsini, maksudnya itu total waktu bukan masing-masing 45, bisa 2 jaman lagi gitu. Dia makanya bilang, waduh, Saya baru jadwal saya ada sebenarnya. itu langsung aja. Jadwal saya jam 10. Satu Jadi waktu aja Bang, berjalan ya satu waktu aja. Saya baru merhatiin, maaf sekali lagi ngecek channel tadi. Ya. Berarti gimana nih? Satu timer aja yang berjalan, satunya nggak usah. Jadi semua langsung aja sampai habis. Iya, jadi ini kan jadi waktunya dikasih berapa ini kan udah kepake nih. Ya udah langsung aja, nggak apa-apa, langsung aja. Ya, Langsung aja. Waktu gua aja Bang. Di atas itu kan hampir sama tuh. Gini, tadi kan 50. Nah, Bang Lugas sudah menghabiskan waktu 5 menit. Berarti dihapuskan 10 menit, Bang. Atau 8 menit. Berarti sisa 42. 42, oke. Bentar, di reset dulu. Iya. Nah. Aku baru nyimak tadi, nggak liatin timer. John. Nggak berubah nih.
Nah, satu aja, sisa 42 ya. Nah, oke. Ya, Nah, silakan itu dia. Bang Lug. Tadi siapa yang lagi ngomong saya? Oke, silakan Bang Luga Oh, Bang buktikan Luga. ke kita Ya. bahwa Tuhannya Bani Israel itu adalah benar-benar menuhankan manusia bernama Yesus. Silakan. Kalau tidak, berarti Paulus nabi palsu. Itu aja poin saya. Silakan. Anda bertanya apakah Adam menyembah Yesus? Si Adam kan udah meninggal. Bagaimana lu bisa tanya sama gua? Dia aja tidak hidup sejaman dengan Yesus. Apakah Abraham menyembah Yesus? Ya, Abraham kan udah meninggal. Nggak mungkin bisa gua tanya sekarang sama dia. Nah, Tapi kalau seandainya mereka satu zaman, mereka pasti menyembah. nah, Anda mengatakan Adam tidak sejaman dengan Yesus. Anda mengatakan Yesus tidak sejaman dengan para nabi ini. Berarti jelas Yesus belum ada, belum zamannya dia, karena dia adalah manusia, anak keturunan Maria. Inilah yang saya katakan bahwa nabi palsu telah menjebak Anda menyembah manusia. Ternyata Anda mengakui Adam tidak sejaman Yesus. Selesai. Gimana tuh? Masih ada argumen? Iya, Adam itu kan tidak sejaman dengan Yesus secara Nggak sejaman Yesus, berarti Yesus belum ada. Tetapi secara roh, ya Adam menyembah Yesus. Nggak bisa gitu. Kenapa? Tuhannya Bani Israel itu dikatakan sebagai ruah. Dia goib. Bukankah di dalam pengajaran agama Kristen Tuhan mereka itu adalah roh, sementara Yesus adalah manusia? Gimana tuh? Anda menjelaskan. Nabi palsu inilah yang menggiring Anda, menjebak Anda menuhankan manusia bernama Yesus. Gini, masih ada argumen? Silakan. Nabi palsu ini mengatakan Tuhan itu bukan roh. Orang Bani Israel sudah jelas-jelasnya ada roh Allah. Roh Allah mengurapi Daud. Roh Allah mengurapi para nabi. Bahkan nabi-nabi itu penuh dengan roh Allah. Kalau nabi palsu, dia mengatakan bilangnya roh Tuhan itu bukan roh. Tapi pokoknya bahkan roh itu dibilangnya ciptaan. Ini aja sudah beda. Ajaran para nabi itu sama dengan ajarannya Muhammad. Muhammad kan tidak mengatakan Allah itu roh. Sementara seluruh para nabi mengatakan Allah itu roh. Nabi mana yang tidak mengatakan Allah bukan roh? Sudah jelas roh Allah mengurapi, berkuasa atas Daud, 1 Samuel 16 ya. Keluaran, roh Allah mengurapi Musa. Roh Kejadian 1 ayat 2, maka roh Allah melayang-layang. Roh Kudus mengurapi Zakaria, roh masuk kepada Yeremia, hakim-hakim, roh Tuhan berkuasa atas Simson. Semua para nabi itu mengatakan bahwa Allah itu adalah roh Allah. Semua para nabi Anda katakan, semua para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Sementara Paulus mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, berarti dia bukan roh lagi. Kalau Anda mengatakan pada diri Yesus itu ada Tuhan, yaitu rohnya, berarti Yesus memiliki dua roh. Kenapa? Karena ketika penulis kitab Anda mengambil kitab Mazmur 22, di mana dia mengambil Eli, Eli lama sabachthani di sana, berarti Yesus sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kenapa kemudian masih dia teriak? Roh mana yang berteriak? Sementara mayat nggak mungkin teriak. Berarti pada diri Yesus itu ada roh, yang mana dia ditinggalkan oleh roh. Berarti Yesus punya dua roh. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah Paulus membimbing Anda menyembah manusia yang sudah ditinggalkan oleh roh. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang tertinggal sekarang di atas tiang salib adalah roh manusia dan jasad manusia. Inilah yang dijajakan Paulus yang Anda tuhankan sekarang, sampai kepada endingnya Anda pun mengaku sebagai nabi. Silakan kalau masih ada argumen. Ya, jadi Anda tidak bisa membuat statement tanpa ada mujizat. Tidak bisa, ya. Karena Anda saya lihat tadi cuma menduga-duga dugaan ini memang sulit dideteksi, ya. Karena iblis itu menyesat. Ya, makanya kalau Anda membuat statement, Anda harus membuat satu mujizat. Sementara Nabi Anda, Muhammad, tidak bisa bangkit dari antara orang mati, sementara Yesus bangkit dari antara orang mati.
Yang perlu kita dengarkan adalah omongan Yesus. Kenapa perlu kita dengarkan omongan Yesus? Karena Allah sudah berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, Sekarang itu yang dia. Anda dengarkan adalah Muhammad. Kenapa Nah, itu Anda dia. mendengarkan Muhammad dibanding Itu dia. Padahal Ketika Yesus turun dari dikatakan, sorga. Muhammad inilah tidak turun dari sorga. Kenapa Anda mendengarkan Yesus? Kenapa Anda tidak mau mendengarkan Yesus? Begini. Yesus mengatakan, Kenapa Anda lebih memilih mendengarkan Muhammad? Yesus mengatakan, aku utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kami mendengarkan itu. Al-Quran juga menerangkan bahwa dia adalah nabi kepada Bani Israel. Kami dengarkan itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Anda yang tidak mendengarkan ketika Yesus mengatakan bahwa anak-anakku zaman ini adalah zaman terakhir, di tengah-tengah kita telah bangkit antikristus dan dia berasal dari tengah-tengah kita. Kenapa Anda tidak dengarkan itu? Waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ahli waspadalah kepada domba-domba yang nyamar menjadi serigala yang nyamar menjadi domba. Kenapa Anda tidak mendengarkan itu? Kalau Anda mendengarkan Yesus menyuruh Anda dibaptis, emang Anda taat? Hah? Silakan Anda dibaptis. Silakan Anda dibaptis. Pembaptisan itu adalah pentobatan. Kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis? Karena orang-orang ini tidak menerima Yesus sebagai utusan. Tidak menerima Roh Kudus yang membimbing dia sebagai malaikat yang datang untuk menyampaikan firman kepadanya. Yesus perintahkan, dibaptis, kenapa Anda tidak mau? Kenapa kami dibaptis setiap saat. Kenapa Anda ketika kami bersyahadat, tidak ada Tuhan selain Allah. Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan Bapa yang Anda maksud itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16, itu jelas bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha tinggi, maha suci yang kami sebut dengan Subhanahu wa taala. Berarti kami harus dibaptis dalam hal ini. Anda dengan Yesus, bukan Muhammad. Karena kami mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya tidak lebih. Kata Yesus, kau dibaptis, kau penuh Roh Kudus, kenapa kau nggak mau? Kami penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Al-Quran itulah Roh Kudus itu sendiri. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruhan ini adalah roh yang kemudian adalah cerminan daripada intisari daripada Al-Quran. Itu bukan ucapan Yesus, Nah, sama. Bukan ucapan Yesus. Sama ketika Anda mencoba untuk mengambil data-data dari kitab Anda, saya katakan itu juga bukan pernyataan Yesus. Kok bukan pernyataan Yesus? Nah, kalau sejak kapan pernyataan Yesus? Sejak kapan kemudian Yesus bertemu dengan penulis-penulis kitab Anda? Kasih saya data. Kok malah nanya sejak kapan? Muhammad aja belum lahir, kok nanya sejak kapan sih? Karena gini loh Bang. Paulus sendiri menerangkan. Jangan kau tanya sejak kapan. Bukan begitu cara belajarnya. Paulus sendiri mengatakan di dalam catatan sekretarisnya Kisah Para Rasul 22 nomor 4 bahwa murid-murid Yesus itu semua sudah mati. Semua sudah mati akibat dianiaya oleh Paulus. Jadi nggak ada lagi murid Yesus pada saat itu. Nggak ada lagi murid Yesus karena semua mereka sudah dibunuh, dianiaya oleh Paulus. Buktikanlah dengan mujizat. Kalau memang nggak ada murid Yesus, kau kan cuma mujizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu nubuatannya jelas dalam Yesaya 42 nomor 1. Apa yang diterangkan di sana? Coba Anda lihat. Yesaya 42 nomor 1. Apa yang Allah nubuatkan? Lihatlah itu hambaku. Lihatlah itu hambaku, kata Allah. Yang kupegang orang pilihanku. Yang kepadanya aku berkenan. Anda itu disuruh aku menaruh rohku di atasnya. Bukan bercerita tentang mujizat. Dengar. Hamba Tuhan yang diberikan roh di atasnya itu menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, bukan menyatakan mujizat-mujizat. Yang menyatakan mujizat-mujizat itu, yang menyatakan mujizat-mujizat itu adalah nabi-nabi palsu. Sementara utusan Tuhan yang dikasihi Tuhan, faktanya Muhammad mati karena dosanya, karena dosa dan maut. Itu fitnah. Yang ada di dalam kitab Anda, semua pengajar kitab Anda itu mati mengenaskan. Paulus mati mengenaskan, Lukas mati mengenaskan, Yohanes mati mengenaskan, semua mati mengenaskan, Bang. Semua penulis kitab Anda itu mati mengenaskan.
Iya, tahan sebentar. Yesus Ya. berkata, Apa tuh? di Wahyu pasal 1 ayat 10 Yesus berkata, aku telah mati dan hidup kembali, dan lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Yesus Ya, bangkit terserah. Ini kita sedang mengalahkan maut. berbicara Bentar, mengenai nabi palsu. Sebentar. Nggak ada Sebentar hubungannya dulu, dengan kok itu, nabi Bang. palsu sih? Untuk Ini berbicara mengenai nabi palsu nih. Orang gini, bentar. Untuk menabi palsukan orang itu minimal kau bangkit dulu dari kematian, baru kau nggak ada punya cerita. orang. Kenapa Jangan bisa? kau cuma modal kolor, kau menabi palsukan orang, cuma nggak boleh begitu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Karena nubuatan nabi palsu itu Apaan kena ya? kepada Mati penulis-penulis kitab saudara. Kau ini Itu- mewakili orang meninggal, saya mewakili orang hidup. Yesus itu hidup sampai akhir dan sampai selama-lamanya. Oke. Kau mewakili orang yang sudah meninggal. Anda boleh bangga Yesus mati dan bangkit. Silakan. Yesus bangkit sampai 1.000.000 kali pun tidak ada gunanya. Kenapa? Semua perkataannya itu dibal-balin oleh nabi-nabi palsu. Sekarang sebenarnya kau ini mewakili orang meninggal sebenarnya. Nggak masalah. Karena kenapa? Nabi yang diutus oleh Allah itu akan menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kami butuh hukumnya. Tapi meninggal. Hukum-hukumnya Orang ada. tuh Dan itu meninggal Al-Quran. karena berdosa. Kalau mau jadi nabi jangan Enggak. cuma. Yang dikatakan Kuat berdosa salah itu kenal. adalah pengarang-pengarang kitab Anda. Contoh nih saya kasih. Matius meninggal. Kenapa? Disiksa, dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus meninggal di Alexandria. Dengan cara apa? Diseret hidup-hidup. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Lukas mati digantung di Yunani. Yohanes mati direbus. Petrus disalib dengan cara terbalik. Yakobus, ya, apalagi? Yesusnya naik ke surga duduk sebelah kanan Allah. Itu benar. Iya, itu Yesus. Ini kita sedang berbicara mengenai nabi palsu, Bang. Yesus itu udah terlalu nyantai di sorga. Dia udah Iya. naik ke sorga. Nah, setelah kalau Anda mengatakan, dia duduk kanan Bapa. Yesus sudah santai di surga sambil ngopi-ngopi, dia ngisap Udah jarum nyantai super dah. atau rokok sempurna. Itu membanggakan bagi kami umat Muslim. Kenapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus adalah Tuhan yang sama. Yang mewakili menyembah kepada Allah, sudah ada wakilnya di surga, yaitu Itu kan Yesus. kata Nah sekarang kau. menyembah Yesus, Itu kan kata ada kau. nggak wakilnya di surga? Kalau Yesus sudah di sorga, kau dengar ucapan Yesus, jangan kau lagi ucapan orang yang Kami sudah mendengarkan ucapan Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Allah. Kami sudah katakan itu dan kami sudah iakan dalam iman kami. Nah sekarang Ya. begini Bang Luga, Yesus, kau wakil, percaya Yesus di dengar. sebelah kanan Allah? Kau percaya Dengar. Yesus di sebelah kanan Allah? dengar. Kami umat Islam bangga karena orang yang menyembah Allah itu sudah ada wakilnya di surga, yaitu Yesus, menurut iman Anda. Nah sekarang wakil penyembah manusia Di mana Yesus itu ada nggak di surga? sebelah kanan Bapa kan? Terserah mau di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, depan, muka, yang nggak penting bisa dia lagi begitu. santai. Kok jadi Sekarang kau yang yang saya ngatur? tanya kepada saudara, Bukan kau yang ngatur, sudah dia adakah sendiri. wakil penyembah manusia di surga? Sudah adakah wakil penyembah manusia di surga? Kalau penyembah Allah sudah ada, yaitu Yesus. Kau Sekarang saya tanya. itu udah mewakili orang meninggal. Ajaran menyembah Yesus itu adalah ajaran yang diajarkan oleh orang-orang yang meninggal secara sadis. Paulus dipenggal, Yohanes direbus, Lukas digantung, kemudian Markus diseret, Matius meninggal dipenggal juga di Ethiopia. Anda sekarang ini mewakili orang-orang yang mati mengenaskan yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 20, Bang Luga. Ya kan? Orang-orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Bang Luga, orang-orang yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan, semuanya sudah meninggal, Bang. Yesus pun tetap aja sama aja. Bang Luga yang cantik cerita, saya katakan kepada Bang Luga, orang yang menitipkan ajaran kepada Anda untuk menuhankan Yesus, semuanya mati mengenaskan, dan Anda menjadi wakilnya. Sekarang saya tanya, sanggupkah Muhammad mengajari Yesus? Ya sangguplah, kenapa tidak? Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara Ali Imran, ya, ayat 81, itu loh. Yesus, gua udah di sorga, lo masih di kuburan. Aduh. Gimana ceritanya itu Bang Luga? Tadi kan saya sudah sampaikan kepada Anda surah Ali Imran ayat 81 ketika Allah mengangkat perjanjian kepada para nabi. Rasul Muhammad SAW, justru para nabi itu menginginkan menjadi umatnya beliau.
Bahkan ketika dia datang kelak, ya Rasul Isa alaihissalam itu mengamalkan ajaran baginda Rasul Muhammad SAW. Itu mengajarkan kan kata dia. Muhammad, bukan kata Yesus. Loh, kan tadi, tadi kan sudah saya katakan di dalam Yohanes, di dalam Ulangan 18:18, Nabi itu menerima firman. Kenapa? Karena di mulutnya ditaruh firman. Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya itu adalah firman Tuhan. Nggak boleh Anda mengatakan itu kan perkataan Muhammad. Itu adalah firman dari Allah. Ditaruh di mulutnya yang dia sampaikan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, saya mewakili baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus. Gimana? Boleh nggak Muhammad mengajari Yesus? Boleh. Kenapa tidak? Kok boleh sih ya? Ya, silakan aja. Kemudian Yesus datang. Yesus Anda kan bisa tuh nusul jadi manusia. Sekarang datang, saya kasih alamat, temui saya ajarin di Al-Quran. Di mana Al-Quran itu adalah roh yang diajarkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Suruh temui saya sekarang. Kuajarin dia Iqra. Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Sayur cuma Yesusnya nggak mau. Loh, gimana? Tuhan Anda katakan bisa datang sebagai manusia. Silakan aja suruh datang, bertemu dengan saya, tak ajarin Iqra. Iqra kan apaan? Ngapain lo ngajarin orang bertahta di sorga? Wah, bukan kayak begitu cerita. Kan dinubuatkan di dalam Yesaya 12 bahwa Nabi akan diberikan sebuah kitab termaterai apabila kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca, maka dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, Yesus suruh datang, saya ajarin Al-Quran. Inilah proyeknya Juma. Inilah proyeknya Juma. Kok bisa kayak begitu, Bang? Pengen membuat, dengerin. Teman-teman, ini Juma. Dia ingin membuat bumi, ingin yang tinggal di atas. Jumanya di bawah, orang yang tinggal di atas. Ya. Jangan kau ajarin orang yang di atas dari bawah. Orang yang tinggal di bawah nggak boleh ngajarin atas, yang di atas yang ngajarin yang di bawah. Yesus tuh di atas. Yesus berkata, dari atas, kau dari bawah. Ngapain kau ngajarin Yesus? Ngapain kau bawa di hadapan Yesus? Masa kau ngajarin Yesus itu? Enggak. Aduh, sayang sekali Bang Luga suaranya tidak tertangkap jelas. Baik, mungkin Abang istirahat dulu sejenak ya. Kita rehat dulu sebentar, silakan minum dulu. Sudah separuh perjalanan sesi TikTok ini sudah mulai panas dan memanas ya. Sudah mulai nampak ekspresi-ekspresi juga dari Bang Luga. Namun sebelum lanjut, silakan Abang minum dulu sebentar. Saya akan sampaikan lagi seperti biasa iklan sejenak bahwa acara ini diselenggarakan di Jum Media Dakwah Muslim atau MDM ya. Juga di-live-kan di beberapa channel Muslim. Ini banyak sekali yang saya catat agar tidak terlewat, saya sebutkan saja. Yaitu diantaranya adalah Zulkifli M. Abbas Official, Media Dakwah Muslim Channel, Debat Panas Channel, Sunan DC 9 Channel, Bang Kismet Channel, Penegak Islam Channel, Al Alif Channel, Pengamat Debat Channel, Pengamat Debat Lintas Agama ya, Basin Media Channel, Hidayah Channel, Ucok Tebas Channel, dan OSI Channel. Mohon maaf, juga ada M3 Channel ya. Satu lagi ya, M3 Channel. Oh ya, sebutin ya channel saya di King of King TV Channel, teman-teman di subscribe ya, dan juga mendapatkan buku saya Raja Segala Raja boleh di kontak di 0822 8423 99 untuk mendapatkan buku Raja Segala Raja yang akan menggoncangkan dunia. Silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Silakan untuk sahabat Muslim semua didukung channel-channel yang tadi disebutkan agar dakwah ini sampai ke seluruh pelosok negeri. Ya, mungkin itu saja rehatnya. Silakan Abang mau lanjut sekarang atau masih perlu break? Lanjut aja. Lanjut, Bang Juma lanjut ya. Ya, silakan. Oke, siap, waktu berjalan. Ya, jadi orang yang di bawah jangan membuat seminar kepada orang yang di atas. Nanti mereka yang di atas ketawa. Yesus dengan bapak ketawa lihat kalian. Nih, baru nih anak masa ngajarin bawa orang katanya. Malaikat-malaikat juga nanti ketawa, dan beserta para nabi yang di bawah, ya tahu diri. Hargai orang yang duduk di tempat yang maha tinggi, yaitu Yesus, yang sudah berbahagia dengan Bapa di sorga, duduk di sebelah kanannya, dan akan datang kedua kali sebagai Raja segala raja. Bertobat. Jadi
apapun yang Anda katakan, apalagi posisi Anda masih di bumi, cuma jangan kau ajarin Yesus yang udah di atas ya. Orang di bawah nggak boleh mengajarin orang di atas. Itu juga udah diajarkan dalam sopan santun. Kita harus hormat sama yang di atas ya, yaitu Yesus Kristus. Jadi gini Bang Luga, sekarang Anda menyanjung Yesus, dia di atas, dia duduk sebagai apakah di atas itu ya kan. Nah sekarang ketika dia hidup di atas muka bumi, Yesus itu sujud dalam beribadah, tidak makan babi, dia bersunat, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dan yang terpenting kemudian adalah dia tidak pernah mengajarkan hal yang diajarkan Kristen hari ini, tetapi mengajarkan tentang keislaman. Shalom alaihim, damai sejahtera kutinggalkan untukmu. Nah sekarang saya tanya kepada saudara, wakil kami menyembah kepada Tuhan yang satu, itu sudah ada di surga katanya. Nah sekarang wakil Anda menyembah manusia itu, apakah sudah ada di surga? Paulus kah, Matius kah, Lukas kah, Markus kah, atau siapa? Coba Bang, ini dulu. Kami Muslim bangga. Mereka semua murid-murid Yesus dikatakan, kamu akan duduk di atas 12 tahta dan akan menjadi hakim. Yesus sudah menggaransi mereka. Dan kamu akan, di Lukas 20 ayat 22 dikatakan, kamu akan makan dan minum semeja di dalam kerajaanku. Mereka udah dijamin sama Yesus. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, setelah itu aku akan datang supaya kamu berada dimanapun aku pun berada. Yesus sudah menjamin murid-muridnya. Jelas ya, sekarang Yesus sekarang begini, Yesus menjamin muridnya, betul, menjamin muridnya, benar. Kami tahu itu bahwa 144.000 itu sudah dimateraikan untuk masuk ke dalam surganya Yesus, di mana itu adalah semua Bani Israel. Mereka tidak ada yang menuhankan Yesus. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ini pengikut-pengikut Nabi palsu ini yang menyembah kepada Yesus ini, mana jaminan Yesus keselamatan untuk mereka? Mana Bang Luga? Itu yang perlu dipahami. Di dalam kitab Wahyu ada 144.000 yang dimateraikan untuk masuk ke dalam surganya Yesus. Grup kau pernah ke surga nggak? Kenapa? Grupnya kamu pernah ke surga nggak? Satu di antara kalian? Ya, Yesus sudah mewakili kami di surga. Kami udah sering, kau masih ngomongin surga gitu. Nah, inilah yang saya katakan, ajaran Nabi palsu itu membuat Anda seperti ini. Anda sering lompat ke surga. Kok jadi Nabi palsu sih? Orang yang dibawa ke surga bilangnya Nabi palsu. Nabi palsu itu menurut ulangan Bang, dia akan mati dalam kesengsaraan, gitu loh. Jangan lo sirik akan kebahagiaan orang lain. Bukan saya sirik. Gimana sih ya Bang? Saya kan udah mengatakan ke Bang Luka, Yesus ketika dia datang, dia adalah makhluk ciptaan yang taat sampai dia mati. Itu diterangkan dalam kitab saudara. Loh. Kau jangan tambah-tambah, aduh. Yesus itu kan omongan kau. Itu bukan Yesus mengatakan. Lalu yang diterangkan di dalam kitab Bang Luga sebagai orang yang taat sampai mati itu siapa? Sekarang aku tanya, yang membangkitkan nanti semua yang di kuburan termasuk Muhammad, siapa yang bangkitin? Nggak ada cerita. Yesus itu diberi kuasa untuk mengajarkan dan membangkitkan. Kenapa? Karena dia adalah manusia. Tapi dia tidak begini Bang. Dengar. Dia tidak mengatakan begini. You bangkit. You bangkit. Luga bangkit. Dia nggak kayak begitu. Yang dimaksud oleh Yesus adalah yang percaya kepadanya bahwa dia adalah utusan Tuhan dan percaya kepada Tuhannya bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. Itulah yang diberi kewenangan untuk dibangkitkan. Mereka Siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Yesus, di mana dalam kitab Anda dikatakan, dengar, di dalam kitab Anda dikatakan Lukas 2 nomor 22, Yesus adalah perantara antara Tuhan Sang Bapa dengan Yesus, di mana di situ uraian tugasnya adalah memberi mujizat dan tanda serta tanda-tanda dan kuasa kepada manusia. Oke, saya baca ayatnya ya. Saya bacakan bahwa Yesuslah nanti membangkitkan Muhammad dan semua orang-orang yang ada di kuburan, termasuk kuburan neneknya. Cuma nanti Yesus membangkitkan. Makanya hormati Yesus. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya baca dari Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba
dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi jelas nih, jangan ayat 28, jangan kamu heran akan hal itu sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah sekarang menurut ayat ini Yesus berkata aku, berarti nabimu nanti dari kuburan Yesus yang membangkitkan. Harusnya taruhlah hormat kepada Yesus karena yang membangkitkan nabimu nanti dari kuburan. Enggak ada narasi kayak gitu. Bang Luga, tolong jangan membuat nabi palsu itu membuat Anda kayak saya dan kayak gini, Bang. Yohanes 6 nomor 40 jelas, tunggu dulu, sabar. Diterangkan di dalam Yohanes 6 nomor 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Bapakku di situ dalam kurung Tuhanku atau Allah. Itu kan jelas tuh. Jadi kehendak Tuhannya Yesus supaya setiap orang yang melihat Yesus lalu percaya kepadanya itu memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus tidak datang ke dengar. Jadi Yesus tidak datang ke pemakaman, yuk bangkit. Tidak. Mereka ini akan bangkit sendiri dikarenakan ketika mereka hidup, mereka percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Gitu loh Bang Luga. Jadi Juma ini tidak terima kalau nabinya yang membangkitkan Yesus nanti dari kubur. Saya bacakan. Nggak bisa gitu Bang. Nih. Saya bacakan, tenang aja. Benar gak Yesus yang membangkitkan nanti ya? Silakan. Dan ia, Matius 24, pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan segala bangsa akan itu kan anak manusia Bang. Jelaskan anak manusia di situ diterangkan. Iya, dengar dulu. Nanti jangan langsung melihat Anak Manusia dengan segala kekuasaannya. Dan ia, Anak Manusia itu akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan sangkakala yang dahsyat, akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung-ujung bumi. Nah, Yesus memberikan perintah kepada malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dan termasuk nanti juga Yesus berkata, aku akan membangkitkan, bukan Bapakku yang membangkitkan aku. Artinya bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Berarti kalau Yesus yang membangkitkan Muhammad dari kuburan, jelas-jelas nggak ada datanya. Abang ini jangan ditambah-tambahin, jangan kotorin mulut Anda karena Anda mengimani nabi palsu. Data di dalam Matius, dengar dulu. Data di dalam Matius 24 itu, Anda coba konsen di ayat 30 ya, nomor 30-nya apa yang dikatakan? Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia dari langit. Anak manusia Bang, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi ini bukan anak, bukan manusia. Yesus datang hanya sebagai wakil perantara Al-Quran. Yesus cuma saya tidak sedang mengajarin Yesus, saya sedang mengajarin pengikut nabi palsu. Saya sedang mengajarkan pengikut nabi palsu. Saya sedang mengajarkan pengikut nabi palsu Bang Luga, yang menganggap anak manusia itu adalah Tuhan, yang menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi itu sebagai anak manusia. Masa iya Anda mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah anak Maria? 3 kali Abang ini. Maria itu manusia biasa, ketika dia melahirkan, yang lahir juga manusia. Coba baca di Amsal 8 nomor 22. Yesus itu memang harus kayak begitu Bang. Bukan omongan Yesus. Sekarang yang mau didengarin siapa sih sebenarnya? Yesus, dengarkan Yesus Bang. Dengarkan Yesus, dia katakan. Yesus bilang aku akan membangkitkan dia di akhir zaman. Nah sekarang Yesus bilang aku akan membangkitkan semua yang ada begini, di kuburan. Tiba-tiba berubah jadi Allah. Abang, begini Bang, yang dimaksud membangkitkan Yesus itu, dengar dulu. Yang dimaksud dibangkitkan itu adalah orang yang kemudian percaya kepada dia sebagai utusan Tuhan. Itulah yang dibangkitkan. Maksudnya bukan dari kubur dia keluarkan untuk bangkit, tidak. Contoh nih, yang tertera dalam kitab Amsal. Ketika Yesus itu disalibkan, gempa terjadi, kuburan terbuka, orang-orang pada bangkit semua. Bukan Yesus yang membangkitkan, orang kudus semua pada bangkit, berjalan menuju ke mana? Ke Yerusalem, disaksikan oleh orang banyak. Di sini jelas-jelas aku akan membangkitkan, gimana sih? Aduh. Maksudnya akan membangkitkan itu bukan berarti menghidupkan. Baca dulu dong. Baca dulu, anak manusia. Saya baca ya, Yohanes 5:21.
Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak-anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa Bapa dan Yesus itu satu orang, bukan dua orang. Tapi terlihat seperti dua orang. Nah inilah aku bilang, nabi palsu itu menjebak Anda. Masa iya Tuhan pencipta langit dan bumi itu pernah dibunuh? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39, akulah yang mematikan, aku juga yang menghidupkan. Yesus dimatikan, Yesus dibangkitkan, Yesus dihidupkan. Kayak mana Anda mengatakan Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa? Inilah yang kukatakan, Anda korban prank dari nabi palsu yang Anda imani, sampai Anda pun mengaku sebagai nabi, Bang. Jadi saya kena prank gitu? Oh iya jelas dong. Sekarang begini. Kan pertanyaan saya di awal, adakah orang-orang atau nabi-nabi yang menganggap bahwa Tuhannya itu adalah manusia? Kan tidak ada, Bang. Malah saya tunjukkan data, orang-orang sesama Yesus mengatakan Yesus itu adalah nabi. Setelah dia adalah nabi, diangkat ke langit, diselamatkan karena ingin dibunuh, ada nabi palsu yang menjajakan, dia menjual dia ke Romawi dan Yunani dan mengatakan dia adalah anak dewa matahari. Yang kau anggap nabi palsu itu jauh lebih hebat dari nabimu. Karena memang nabi palsu itu harus memperlihatkan mujizat supaya menyesatkan orang banyak. Tapi nabimu nggak bisa membuat mujizat seperti yang kau anggap nabi palsu itu. Bang Luga, seandainya pengakuan abang sebagai nabi mampu membuat kemudian Ibu Uti Watimena jatuh cinta kepada abang, pasti banyak orang yang percaya bahwa abang itu adalah nabi. Karena abang punya mujizat membuat seorang wanita cantik jatuh cinta. Tapi kan faktanya tidak. Bang Luga mengaku nabi, tapi Bang Luga tidak punya mujizat, makanya orang nggak percaya. Paulus mengaku sebagai utusan Tuhan, dia mengaku rasul, mengaku nabi, karena dia memiliki mujizat, banyak orang percaya. Bahkan ketika dia di Antioquia, Bang, tidak pernah mau mendengar orang yang mewakili orang yang meninggal. Saya hanya mau mendengarkan Yesus yang masih hidup. Abang, tahu nggak, Bang? Yang abang mewakili sekarang itu adalah Paulus. Paulus sudah meninggal. Markus yang Anda wakili, Lukas yang Anda wakili. Dengar dulu. Yang Anda wakili ini adalah orang-orang yang sudah mati. Di mana kematiannya itu mati dengan cara yang mengenaskan. Yang sudah meninggal. Menyembah Yesus itu adalah ajaran orang-orang yang sudah mati. Lukas, Markus, Paulus yang matinya mengenaskan. Dan itu yang Anda wakili. Saya mewakili Yesus. Dia udah meninggal, apapun yang kau omongin tetap kesimpulannya udah meninggal. Saya mewakili Yesus, Bang. Saya mengajak abang dan teman-teman Kristen yang lain mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan saja, bukan Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun Yesus sudah mati. Berani nggak Muhammad ngomong kayak gitu? Berani nggak Muhammad ngomong gitu? Izinkan saya untuk menjawab itu. Izinkan saya menjawab itu. Yang kita bahas sekarang ini adalah nabi palsu. Ketika Yesus mengatakan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Itu omongan Yesus. Berarti dia Tuhan. Dari situ aja, dari gaya bahasanya dia udah Tuhan. Onde mande, Bang Luga. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kepada dia. Dia mengatakan akulah nabi, akulah rasul kepada Bani Israel. Aku percaya. Rumah ini karena dia sudah berarti aku memperoleh hidup yang kekal. Nah sekarang Anda tidak percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua, abang tidak percaya. Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 19, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Tapi abang tidak percaya. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Abang tidak percaya. Gitu loh. Ya, jadi abang baca satu ayat, kalau satu ayat ya kelihatannya Yesus nggak bisa ngapa-ngapain. Yesus kan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, betul. Tapi setelah dia tidak berbuat apa-apa, Yesus duduk sebelah kanan Allah. Itu juga jangan kau buat. apa gunanya dulu di sebelah kanan Bapa, sementara ke-12 muridnya juga nantinya duduk di sebelah kanannya Bapa. Apakah ke-12 muridnya itu juga Tuhan? Salah. Kok salah pula, Bang? Infrastruktur tahta di sorga itu Bapa dan Yesus sebelah kanan, lalu ada 24 tua-tua mengelilingi tahta, dan diantara 24 tua-tua ini paling banyak dari Indonesia, dan 12 rasul murid Yesus, 12 rasul bangsa-bangsa, karena kau nggak masuk di situ beserta nabi. Nggak mungkin.
yang ada dari Indonesia itu mereka yang sudah mualaf. Oke, yes, saya sepakat. Tapi yang masih berkulut, yang masih menyembah Yesus, mana bisa, Bang? Tua-tua Juma itu surga itu Tuhan, dekat dengan tahta Tuhan. Kau mau duduk di situ? Nah, Bang Luga, di situ. Bang Luga yang cantik jelita. Saya katakan kepada Anda, tidak ada surga bagi mereka yang menduakan Tuhan. Tidak ada surga. Kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak mau mendengarkan orang yang sudah meninggal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, apalagi tiga-tiganya. Nih, dengerin ya, Jumat. Bentar dulu. 3 poin nih. Pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Yesus mengaku. Dengerin. Bentar dulu, gantian. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Yang ketiga, Yesus berkata, aku akan membangkitkan semua yang ada di kuburan. Dan terbukti Nabimu sekarang mati dan Yesus sudah naik ke surga. Ikutin Yesus dari orang mati. Jadi begini loh Bang Luga. Yesus berkata, baik aku maupun Bapakku kamu tidak mengenal. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, kamu pasti mengenal aku. Aku dan Bapa adalah satu. Di 1 Yohanes 5 mengatakan, barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki Bapa. Yesus juga berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak mengenal. Sebenarnya jujur ya Juma, sebenarnya nih gue jujur aja nih, gue kasih nama lo, sebenarnya lu tuh gak punya Tuhan. Lu tuh gak punya, kasihan lu. Nanti yang gak punya. Oke. Sebenarnya gini loh Bang. 1 Yohanes 2 nomor 4, dengarkan. Barang siapa berkata aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintahnya Yesus, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Masa gara-gara makan babi lo? Enggak, tunggu dulu. Barang siapa yang berkata aku mengenal Yesus, tetapi dia tidak menuruti perintah Yesus, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Yesus baptis lo nggak mau, suruh Yesus Roh Kudus lo kagak mau. Bukan itu poinnya Bang. Matius 28 nomor 19 itu adalah data-data bodong yang muncul belakangan. Matius itu hanya sampai nomor 15. Buktikan dengan gini loh, Juma lu jangan kayak Encong. Kalau lu berani mengatakan gua nabi palsu. Abang ini gimana? Justru saya mengatakan kepada abang, Yohanes 15 nomor 24, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Siapa yang bisa meruntuhkan itu? Nah kan? Nah, hilang. Rohnya hilang. Iya, karena Yesus menganggap kesalahan itu anjing. Makanya dia ngutusnya ke Israel. Ya, Yesus kan mengaku, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pertanyaan saya, Yesus bohong atau tidak? Sekarang saya tanya, Yesus bohong atau tidak? Yesus itu diutus kepada bangsa Israel untuk menggenapi janji-janjinya kedatangannya Mesias di Israel, bukan di Cina, bukan di Hong Kong. Itu perlu dikasih tahu. Berarti dia diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bang Luga. Begini loh, maksudnya Tuhan itu datang di Israel karena dia datang kepada keturunan Abraham sesuai dengan janjinya kepada Abraham, bukan ke bangsa lain. Bukan berarti itu sudah menjawab itu. Israel. Itu sudah menjawab, berarti Yesus itu tidak berdusta, dia diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Karena dulu semua menyembah setan, makanya enggak ada cerita itu di ajaran Yesus. Ini dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal Yesus, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti muridnya Yesus lo mengusir setan atas nama Yesus, lo kagak taat lo malah ngusir setan dalam. Sekali lagi saya katakan, di dalam Al-Quran diterangkan, aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku mengajarkan mereka untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ya, di dalam Matius, sabar. Di dalam Matius dikatakan bahwa enyahlah engkau daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Siapa mereka? Yang bermujizat dengan menggunakan nama Yesus, bernubuat dan mengusir setan demi nama Yesus. Dan itu semua ada dalam diri Anda.
Saya bangga punya saudara bernama Luga. Dia mampu mengusir setan, bermujizat. Ya, aku bangga. Tapi ternyata Anda berdiri di dalam barisan orang-orang yang akan ditendang oleh Yesus karena dikatakan Anda pembuat kejahatan. Saya sedih dan iba. Salah tafsir. Lukas 10 ayat 20. Kok salah tafsir pula? Kan poinnya jelas di situ, Bang. Ayat 20. Tuhan, kami udah mengusir setan dalam namamu. Lalu jawab Yesus apa? Jangan kau bangga. Iya. Namamu Bahkan ada orang yang mengusir setan bukan dari golongannya. Ngerti aku itu, Bang. Bukan. Yang jadi masalah Kalau sekarang yang adalah orang-orang Kristen yang bernubuat, yang mengusir setan, kemudian mereka bermujizat atas nama Yesus akan diusir. Kenapa diusir? Karena mereka mengimani Yesus tidak berdasarkan atas kehendak Bapa. Itu pendeta-pendeta yang setelah membuat mujizat jadi sombong, makanya Tuhan marah. Nah, itu bagaimana menurut Bang Luga, Bom-Bom masuk nggak dalam golongan itu? Siapa? Bom-Bom. Bom itu tidak masuk, tapi dia masuk dalam dosa yang lain, dosa menghujat Roh Kudus, di blender, dilemparin di neraka dia. Kalau Rudi Yohanes gimana? Dosanya Rudi bukan mengusir setan, karena dia nggak bisa mengusir setan, dosanya lebih jahat. Jadi dia di blender juga di neraka? Hah? Di blender juga di neraka? Dia di neraka, kalian satu sel. Bertiga kalian. Gak bisa, Bang. Bapak menginginkan, Sang Tuhan yang datang kepada Bani Israel menginginkan agar manusia menjadikan Yesus itu sebagai utusannya. Dan kami menjadikan dia itu sebagai utusan gitu loh, Bang. Teman-teman, kehendak Bapak mendudukkan Yesus sebagai utusan Bapak. Dan itu kami imani. Yesus itu adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kau tuh orang buta nuntun orang buta. Gimana ceritanya saya orang buta lah, saya baca di dalam kitab Abang kok. Ngaco semua. Kok ngaco pula? Saya bilang, ikutinlah orang yang hidup, jangan ikutin orang. Gua nih sekarang nih. Abang ini pengikut orang yang sudah meninggal. Yesus Paulus, sudah hidup, Lukas, Markus, Yakobus, Petrus, itu semua orang sudah meninggal. Itu yang Abang ikutin. Ada bedanya Lukas sama saya. Dia bukan, saya nggak ikut Lukas, saya ikut Yesus. Karena justru Lukas yang mengajarkan untuk menuhankan Yesus. Baca coba Lukas 1. Teman-teman, terlihatlah di sini ya, levelnya udah beda ya. Yang satu level bawah, kita level atas ya. Kita, Tuhan kita udah bahagia. Kita bentar lagi juga udah mau berangkat bersama Yesus. Juma ini tertinggal nanti dia pas nanti rapture, pengangkatan Juma ini tertinggal. Dia selama 3,5 tahun akan masuk dalam antikristus, disiksa sama iblis nanti ya. Ya. Kasihan itu menurut Bang Luga. Kami pun sama Bang Luga. Alhamdulillah oknum yang menyembah kepada Allah, beriman kepada Taurat dan Injil, yaitu Yesus, telah mewakili kami umat Islam yang ada di surga menurut Abang. Nah, sementara penyembah manusia bernama Yesus belum ada ke surga. Inilah orang kalau udah memang ngikutin orang yang udah Astagfirullahaladzim. Menyembah Yesus itu ajaran Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus. Nabimu meninggal, bukan kayak Yesus bahagia di surga. No, memang manusia itu dicipta untuk meninggal, untuk menuju kepada kehidupan berikutnya, Abang. Untuk menuju kepada kehidupan berikutnya ada tangga yang disebut tangga kematian. Yesus saja mati dulu dia. Untuk sampai ke surga dia mati. Bukankah di dalam iman Anda Yesus itu mati untuk bangkit kemudian ke surga, dia mati dulu. Jadi semua yang menuju ke surga kudu mati dulu, Bang. Orang mati itu karena berdosa, bukan karena memang harus tidak Bang. Dia mati karena memang sama seperti Musa meninggal, Abraham meninggal. Semuanya itu sudah sampai pada waktunya gitu loh. Semuanya sudah meninggal ya. Mati karena dia Tuhan. Tos dulu Bang, tos. Waktu sudah habis Bang Luga, mohon maaf sekali. Udahlah Juma. Sebentar nanti closingnya nanti. Sabar. Tahan sebentar. Ya, sesi TikTok selama 50 menit sudah habis. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Namun ada satu yang belum saya sebutkan spesial di live juga, yaitu di Al Ghifari Channel, yaitu channel Pak No Peceng ya.
Silakan dukung seluruh channel-channel Muslim agar dakwah ini sampai ke seluruh penjuru negeri. Ya, kita sambil nunggu narasumber minum dulu sejenak, mungkin untuk agar sedikit ini ya lega tenggorokan. Kita akan masuk di closing statement. Mungkin closing statement karena Berapa tadi menit? 5 menit ya. Kira-kira cukup atau kebanyakan? Boleh. Boleh ya, cukup ya. Oke, closing statement 5 menit karena tadi Gurunda Juma diawali yang membuka, maka closing statement akan diawali oleh Bang Luga Tambunan. Ya, tunggu sebentar, Jadi waktu sudah siap? Ya, Oke, siap. Ya, silakan. Jadi Kesimpulannya adalah jangan kita ngikutin orang yang tidak. Ya, simple itu. Itu nasihat yang sangat bagus. Kita ikut. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa dan kalau tidak melalui aku. Kenapa kita harus Yesus aku hidup? Karena Yesus berkata jelas, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Walaupun ia sudah mati, ia akan hidup kembali. Akulah kebangkitan, aku kata Yesus. Ya. Perhatikan semua ucapan Yesus. Jadi jelas Juma sudah salah dalam melangkah karena dia mendengarkan orang yang sudah meninggal. Abraham pun nggak mau saya dengerin. Musa juga manusia. Musa nggak ada bedanya dengan saya. Sama-sama manusia berdosa. Ya, makanya saya nggak mau dengerin Musa. Saya nggak mau dengerin Abraham. Saya nggak mau dengerin siapapun. Saya hanya mau mendengarkan Yesus, Tuhan saya yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, aku telah mati dan aku telah hidup. Aku memegang kunci maut dari kerajaan maut dan aku hidup untuk selama-lamanya. Karena saya percaya Yesus, maka boleh saya mempercayai para nabi. Tapi dasarnya adalah percaya kepada Yesus. Ya, karena supaya ada jaminannya, jelas Yesus sudah jadi manusia, tidak ada yang ditutupin, tidak bermain goib. Ya. Kalau Allah, saya nggak tahu dia di mana berada. Jangan paksa saya untuk mengenal dia karena dia juga nggak kelihatan. Saya ini punya keterbatasan, kita ini manusia. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk mengenal Tuhan yang tidak terlihat. Makanya Yesus datang untuk memutuskan keraguan atau penghalang-penghalang itu. Ya, jadi Yesus itu adalah sang pemberi hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas bahwa saya tidak mau mendengarkan orang yang sudah mati. Ya, untuk membuktikan nabi palsu atau tidak pun ya jelas kalau orang hidup melawan orang meninggal ya pasti yang benar orang hidup dong, buktinya dia bertahan hidup. Ya, kenapa dia bisa bertahan hidup? Ya karena Yesus tidak punya dosa. Kenapa Yesus tidak punya dosa? Karena dia adalah Tuhan. Kenapa orang mati? Karena berdosa. Ya, walaupun banyak yang mengatakan orang memang udah harus mati, nggak ada orang harus sudah mati, nggak mungkin Tuhan menciptakan orang harus mati. Gimana lo kalau ditabrak mobil, ditabrak kereta, memang harus ditabrak kereta, nggak mungkin ya, kepala pecah. Orang mati kata Yesus karena dosa, udah ikutin. Kalau lo nggak ikutin lo mati, lo masuk neraka. Simple. Itu aja lo langgar kok ucapan Yesus. Jadi sangat jelas ya teman-teman semuanya yang ada di studio atau di channel ini bertobat. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan karena dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Otak kita ini tidak mampu mengenal Tuhan. Makanya Tuhan menjadi manusia. Dia mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi teman-teman semuanya, Yesus itu adalah Tuhan. Yang percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan. Dan nabi-nabinya pun banyak. Ya. Tidak ada orang boleh membatasi nabi. Oh, nabi harus 20, nabi harus 23. Nggak boleh. Nabi itu sampai kapanpun harus ada. Karena dialah yang menuntun kita kepada Tuhan. Kita butuh nabi. Kapan? Sampai hari ini pun nabi masih ada. Jadi kalau ada orang yang membatasi nabi, nabi udah habis. Sama lah Juma ini kayak si Rudi. Nabi pun udah nggak ada, sama kayak Katolik ya. Dan akhirnya si Juma, si Bombom, si Katolik, terus siapa lagi tuh ya?
kalian berada satu sel di neraka ya. Saya coba nanti kontak Lucifer supaya disediakan kopi dulu lah. Lucifer, lu jangan menapi dulu. Kasih dulu kopi mereka. Kopi Indomie. Ya kan, habis kopi Indomie. Lalu semua nungging. Baru kata Lucifer nih, gua ajar dulu. Gak bisa tahan ketawa aku. Semua harus nungging kata Lucifer. Jangan ada satupun yang nggak nungging. Akhirnya si Rudi lah yang pertama, masih Bongbong. Terakhir si Cuma. Dan akhirnya hancurlah di neraka lah. Tapi jangan sampai masuk neraka. Bertobat, dibaptis, dan diselamatkan. Shalom dan blessing. Oke, ya, closing statement sudah selesai dari pihak Kristen yang diwakili oleh Bang Luga. Silakan giliran Guru Dajuma manfaatkan 5 menit. Tafadhol. Iya, saya maaf Bang Luga, saya tertawa bayangkan si Bom anusnya ditusuk linggis panas, matanya kayak mana gitu ya. Allahu Akbar. Jadi tema kita ini sangat menarik memang ya. Seperti yang saya urai tadi di awal bahwa sesuai apa yang diterangkan di dalam Ulangan 18 dan juga Ulangan 13 bahwa pernyataan tegas dari Tuhan dikatakan bahwa seorang nabi yang terlalu berani mengatakan perkataan yang tidak aku ajarkan kepadanya, maka nabi itu harus mati. Ini penekanan yang harus kita pahami bersama-sama. Di situ Tuhan mengatakan bahwa nabi itu harus kemudian mati. Nah, terlepas daripada Ulangan, ajaran daripada Nabi Musa alaihissalam yang kita pahami, baik Kristen maupun Islam, bahwa Allah memberikan Torah. Di dalam Torah itu memang mengajarkan poin-poin nubuatan atau ramalan Nabi terkait dengan masa yang akan datang pada masa itu. Di situ diterangkan jelas bahwa Nabi itu akan mati gitu loh. Dan juga pun Yesus mewanti-wanti bahwa waspada terhadap serigala yang nyamar menjadi domba. Dan nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Yeremia 9 nomor 11 Tuhan pun mengatakan berdasarkan dengan apa yang ada dalam kitabnya teman Kristen, Yahudi, dikatakan bahwa Yahudi itu adalah tempat persembunyian para serigala. Nah, Paulus mengaku dia adalah dari Benyamin. Sementara Benyamin di dalam Kejadian 49 nomor 27 ketika dia dipanggil oleh Yakub, dikatakan Yakub, Benyamin sini kau, sini duduk di depanku. Kau keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala. Ya. Nah, lalu kemudian Paulus di dalam Roma 11 nomor 1 dia mengaku aku ini keturunan daripada Benyamin. Berarti dia adalah serigala. Itu yang harus dipahami. Nah, ketika kembali kepada poin bahwa nabi itu harus mati, ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara Luga. Di mana nabi-nabi yang saya maksud ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini diterangkan bahwa Saulus itu adalah nabi, dia kena di situ. Makanya saya katakan Bang Luga ini kena prank dari Paulus. Matius meninggal dunia itu akibat disiksa dengan pedang di Ethiopia. Itu dipahami itu sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh kita sebagai anak keturunan Adam. Markus meninggal di Alexandria, di Mesir tepatnya. Ia mati kenapa? Karena dia diseret hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang memiliki kerikil tajam gitu loh Bang. Nah, kemudian Lukas mati digantung di Yunani. Itu yang perlu dipahami. Yohanes mati direbus. Ya, itu juga di mana? Di Roma. Dia direbus di atas minyak yang mendidih. Itu adalah Yohanes. Kemudian di dalam pengajaran pemberitaan tentang Petrus, dia juga mati disalib secara terbalik. Begitu juga Yakobus, bagaimana dia mati. Andreas juga demikian, ya. Kemudian Thomas juga demikian, Yudas juga demikian, Paulus apalagi. Nah, inilah yang dikatakan oleh Ulangan bahwa dia akan mati ketika dia mengaku utusan Tuhan, bercerita tentang mengatasnamakan Tuhan, tapi apa yang dituliskan itu tidak terjadi. Itu loh. Bang Luga, sorry. Nah, oleh karena itulah kemudian saya katakan kepada Bang Luga, ini perlu dicermati dan perlu perhatian khusus gitu loh. Kenapa orang-orang ini mati mengenaskan semua?
Ada apa? Apakah mereka ini kena sihir, kena kutukan, atau mereka ini kena tulah, atau mereka ini menggenapi nubuatan yang Tuhan tuliskan dengan indah di dalam kitabnya Bani Israel terlebih dahulu. Ini yang perlu Anda sadari. Ada apa dengan penulis-penulis kitab ini sehingga mereka harus mati secara tidak normal gitu? Ada apa dengan mereka? Sementara di dalam Amsal 21 nomor 18, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Allah melindungi orang yang benar. Orang fasik, orang pengkhianat akan dijadikan sebagai penebus, akan dijadikan sebagai pengganti orang-orang yang benar. Orang fasik, orang munafik, ya, orang pengkhianat, mereka lah yang akan menggantikan orang benar sebagai tebusan. Nah, ini yang terjadi kepada mereka. Di sesi berikutnya, kalau Bang Luga masih ingin kemudian berhaluria, saya akan buktikan kepada Abang bahwa mereka mati ini bukan karena tidak ada sebab. Mereka mati karena dinubuatkan. Nabi palsu itu dinubuatkan bahwa dia akan mati secara mengenaskan. Itu terekam di dalam kitab Ulangan. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Anda nanti boleh mengambil dari Al-Quran, apakah Rasulullah Muhammad SAW juga mati mengenaskan. Saya kira begitu. Terima kasih atas paparan Bang Luga. Mohon maaf ketika ada ucapan yang salah atau keliru menurut hitungan Abang. Itu semata-mata hanya memberi edukasi yang baik supaya Bang Luga itu tidak terlalu tinggi menghayal gitu. Terima kasih. Thank you. Oke, Ya, baik. saya akan tetap menghayal karena berhayal itu indah. Harus berhayal. Ya, berhayal itu indah, itu slogan Bang Luga ya. Silahkan nikmati hayalannya. Betul. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Diskusi atau perdebatan ini sungguh sangat menarik dan cukup panas juga tadi. Tapi alhamdulillah masih tertib dan semua dalam kendali ya. Yang mana diskusi ini diselenggarakan di MDM atau Media Dakwah Muslim. Juga di-live-kan di beberapa channel Muslim yang tadi sudah ulang kami sebutkan. Namun mungkin sudah cukup ya, tidak perlu ada tambahan interupsi dari para narasumber. Barangkali ada yang mau disampaikan, sudah cukup ya, kita sudah closing juga. MDM kasih Anda. Aduh, sayang sekali suaranya nggak jelas Bang Luga. MDM itu ketuanya siapa? Pak Amir bukan? MDM. Ya, di sini bisa diwakili oleh Pak Abdul Amirli bisa, Bang Toli Saya lihat dia bisa. semangat sekali dia untuk mengembangkan MDM ini. Oh betul, karena memang tujuannya kan agar dakwah Islam ini sampai ke seluruh penjuru negeri ya, didengar kebenaran. Baik, kita tutup ya di perdebatan ini atau diskusi ini. Ya, namun sebelumnya saya juga sebagai moderator yang menengahi di sini, mohon maaf apabila ada kata, sikap dan ucapan yang tidak berkenan atau kesalahan dalam menyebut nama, juga dalam menyebutkan beberapa tadi yang perlunya untuk disebutkan. Ya, semoga apa yang dipaparkan oleh kedua narasumber ini dapat diambil hikmah atau ilmu yang ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Karena kebenaran datangnya dari Tuhan, dari Tuhan yang Maha. Tinggal kita buktikan di mana kebenaran yang benar-benar benar sebenarnya dari kedua narasumber ini. Sebagai Muslim tentu kami katakan al-haqqu min rabbikum. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau ragu. Baik, sebagai moderator saya akan tutup acara ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat malam untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Dinda Alif dan teman-teman. Ya, sama-sama. Bang Luga, jaga kesehatan Bang. Jangan terlalu banyak makan minum tua. Iya. Puji Tuhan, saya sudah sehat sekarang. Ya, alhamdulillah. Nanti tanda-tanda